Shalom, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama dalam mesbah doa ini. Kita mau siapkan hati, kita mau naikkan pujian, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau mendekat sama Tuhan. Saya bacakan ayat sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Mazmur 20 ayat 6, 7 dan 8. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Amin. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Amin, haleluya. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kami menjadi anak-anak pilihan-Mu, menjadi orang-orang yang diurapi-Mu. Karena kami tahu kemenangan kami adalah dalam Tuhan, pengharapan kami adalah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami mau masuk dalam mesbah doa Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami, pikiran kami, mata kami Tuhan, hidup kami. Mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, tenggelam dalam kasih-Mu, dan merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu, pembaharuan yang daripada-Mu Tuhan. Jamah kami, setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Lakukan sesuatu malam hari ini Tuhan. Lakukan sesuatu Tuhan, dimanapun kami berada. Jadikan sesuatu Tuhan. Dengar kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Malam hari ini, mesbah doa ini Tuhan, bukan hanya rutin Tuhan, tapi kami mau melihat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga-Mu, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan sekali lagi saudara, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana.
Uralanana makara mukiri lalama. Yesus, Yesus. Sekerira lalama karalalabe lalalabalala. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak selamanya. Engkau yang layak Tuhan, Raja yang kekal, Tuhan Juru We believe in you, Lord Jesus. Sembah Tuhan, terus tinggikan Yesus yang layak. Engkau yang besar, terpuji namamu Tuhan. Jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, di dalam hadirat-Mu kami diteguhkan. Yesus, Yesus. Jamah kami malam ini ya Tuhan, kami rindu Engkau, kami perlu Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Yesus, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Yesus, Yesus, Yesus. Shekira la 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 makala la 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 la. Bertata di atas sembah kami Tuhan, bertata di atas pujian kami. Orananamu, Engkau yang kami tinggikan. Duralala bakara bakara sikira la 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 la. Sikira la 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 bakara la 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 bakara la la bakara la la bakara 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 la. Sikira la bakara 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 la bakara.
Ora sekena rapuke de bede 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 bede. Shekira la bakara la bakara la bakara. We love you, Lord. We worship you, Jesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allah, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan Yesus setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagi, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Yesus, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Yesus, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau besar, Engkau penuh kasih, Engkau pemurah, Engkau panjang sabar. Biarlah namamu dimuliakan. Kami rindu Yesus, kami rindu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau baik Tuhan Yesus, sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Yesus, Kau baik bagi kami gereja-Mu, bagi kami anak-anak-Mu. Kau baik bagi semua orang Tuhan. Allah yang panjang sabar, murah hati, berlimpah rahmat. Anugerah-Mu besar, janji-Mu tetap Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami gereja mau bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini pun kami bersyukur karena kami tahu kalau kami ada sampai hari ini. Bahkan bisa memuji menyembah Tuhan, bisa mendengarkan perintah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamaah gereja mau aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti mesbah doa ini, setiap keluarga. Berkati Tuhan. Biar lewat mesbah doa ini nama-Mu dimuliakan. Setiap kami diubahkan, dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Gak ada yang kami rindukan lebih daripada kami melihat Tuhan, bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu sebentar. Urapi kami, Allah Roh Kudus jamah kami. Pimpin kami. Biar nama-Mu tetap dimuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Tidak ada yang seperti Dia saudara. Kadang-kadang kita lupa Tuhan, Dia gak pernah lupa kita. Amin saudara. Dia sayang selalu bagi saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan, tentunya dengan tema berubah saudara ya. Coba di rumah masing-masing ngomong dalam hati atau ngomong dengan kencang, berubah gitu saudara ya. Di sini ada nanti kita kasih akronim FREE gitu ya, FREE, artinya bebas. Nanti kita akan bahas ya. Berubah itu apa yang Tuhan maksud bagi kita gitu, supaya kita makin hari semakin seperti Tuhan kita Yesus. Saya bacakan di Roma 12 ayat 2, ini ayat yang sudah sangat terkenal ya, sering kita bahkan ada yang hafal kali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah atau metamorfo dalam Greek teksnya oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini masih terjemahan baru saudara ya. Jadi kita bicara mengenai berubahlah, metamorfo. Berubah itu, ini bahasa Inggrisnya be transform. Jadi ada transformasi ya, gereja kita juga kan world transformation gitu ya. Transformation, ada satu transformasi, ada satu perubahan. Berubah itu ada, ini memang dipakai dari kata yang sama untuk metamorfosis, yaitu dari ulat kepada kupu-kupu. Jadi ada perubahan yang drastis saudara ya. Jadi berubah. Jadi ini bukan sekedar upgraded. Saya coba cari di Alkitab juga nggak ada kata upgraded gitu ya, atau menjadi ditingkatkan gitu ya, tapi lebih kepada transformasi ya, bicara mengenai 2 Korintus 5:17, engkau menjadi ciptaan baru. Jadi ada perubahan gitu. Jadi bukan di-adjust, kalau kepada dunia kita menjadi serupa dengan dunia artinya kita nyocokin gitu ya. Enggak, ini ada satu perubahan, ada satu transformasi. Contohnya gini saudara, kalau tadinya mungkin kita yang bergumul untuk bisa berhenti merokok gitu ya. Berubah itu bukan berarti dari tiap hari ngerokok 2 bungkus, akhirnya udah kurang, udah jadi cuma 2 batang gitu. Itu belum berubah. Itu masih kepompong kali ya. Masih upgrade gitu. Saya pernah dengar cerita itu seorang hamba Tuhan udah lama saudara. Dia cerita dia pelayanan di daerah Jakarta di Taman Lawang, itu tempat di mana banyak orang-orang trans ya, orang-orang yang bencong gitu saudara. Dia cerita agak lucu ceritanya, nyata gitu. Jadi ke persekutuan mereka gitu, jadi banyak yang bencong-bencong ikut persekutuan gitu. Jadi ketika pas sesi kesaksian, pendetanya bilang, "Siapa mau kesaksian?" Terus ada yang angkat tangan, Eke mau kesaksian gitu. Eke mau kesaksian nih gitu ya. Puji Tuhan. Ini Eke dulu waktu belum kenal Tuhan Yesus, belum ikut persekutuan, Eke tiap malam ada di sini berbuat dosa dan lainnya gitu, tiap malam. Tapi setelah saya ikut persekutuan, ikut Tuhan, Eke nggak tiap malam lagi, cuma hari Selasa malam sama Kamis malam saja. Ceritanya lucu sih saudara ya, tapi itu belum perubahan. Ya, jadi berubah itu memang ada, tapi kan Pak Pendeta kita kan
ada proses. Ya dalam konteks karakter memang kita bicara di gereja GB ada justifikasi ya, justification, kita diselamatkan. Pada saat yang bersama kita mengalami juga sanctification. Jadi ada perubahan yang memang makan waktu mengenai karakter, jadi lebih sabar gitu saudara. Tapi mengenai beberapa hal kita tuh harus berubah, memang kelihatan perubahan gitu ya. Bagaimana orang Kristen, saya tanya orang-orang yang mau berubah karena dia lihat anaknya yang ikut Tuhan berubah. Jadi dia tahu, wah ini ada kuasa gitu. Jadi perubahan ini bukan sekedar kita improve gitu ya. Tuhan Yesus mati bukan supaya kita jahat menjadi orang baik, enggak. Tuhan Yesus mati supaya kita yang tadinya mati menjadi hidup. Berbeda gitu saudara. Jadi ini bukan motivational speaking. Ini transformational speaking gitu. Yes. Jadi nanti kita bahas ini bukan sekedar kasih semangat gitu. Enggak, ini bicara satu transformasi yang dilakukan dikerjakan Allah dalam kita. Yes. Dan kita memang ambil bagian ketika berserah dan memutuskan, ya aku mau ikut apa kata Tuhan. Jadi berubahlah. Kalau hari ini kita mau bahas ini saudara. Kami berdoa bahwa kita sama-sama berjalan bersama Tuhan, berubah. Dari apa? Nah memang di sini dikatakan apa mah? Berubah dengan oleh pembaharuan pembaharuan budimu. budimu. Jadi kalau tadi dibilang kita pembaharuan dari dalam, itu bicara pembaharuan budimu, pikiran kita. Jadi kita sudah percaya, kita bukan hanya kayak tadi dibilang kan ya, oh iya kita percaya nih jadi orang percaya. Tapi di dalamnya kita masih tetap ya bergumul mungkin ya, memang ada proses. Tapi bagaimana biar itu benar-benar kita bisa menjadi yang seperti Tuhan inginkan. Kan kalau dibaca di ayat ini selanjutnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk kita menjadi berubah benar-benar menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, bagaimana kehendak Tuhan, kita harus mengalami pembaharuan budi. Sama seperti kayak software ya. Kalau hardware-nya tetap sama gitu ya, kayak tadi juga kan, bukan di-upgrade lagi gitu, tapi diubah, diganti. Operating sistemnya kalau dulu DOS gitu ya, ganti sekarang. Ganti udah pakai operating apa nih sekarang nih? Lupa saya. Kadang-kadang takutnya gitu ya, takutnya kita kayaknya di dalam itu kayak seperti sama Masih gitu, tetap tapi operating sama. sistemnya Iya. yang dunia. Yang dunia. Kita jadi masih nah itu menggunakan itu namanya main ya sayang. ya, Itu main, penggunaan kita berubah. harus Ya kita cinta Tuhan, tapi kita masih berpikir seperti dunia gitu. Jadi misalnya kita menghadapi tekanan dari atasan atau dari ruangan kerja atau dari bahkan dalam pelayanan yang kita atau yang anggota kita Kersel atau anggota Kersel yang kita hadapin begitu, yang kita yang keluar manusia lamanya ya, yang keluar masih manusia lamanya, kesel, sebel, ngegosipin, walaupun nggak marah tapi ngegosipin gitu kan, kayak tadi juga masih ada manusia lamanya masih dikeluarkan. Nah itu yang kita harus mencoba berubah. Kita juga waktu mengambil keputusan saat kita takut misalnya gitu, kalau kita misalnya punya anak, ada kejadian apa-apa dengan anak, khawatirnya duluan nih. Kami orang tua dari 5 anak, jadi begitu ada apa-apa kami harus belajar tenang untuk percaya sama Tuhan, let go gitu. Tapi itu kan butuh dari dalam, nggak bisa kita pembaharuan budi ya. Pembaharuan budi harus melihat. Jadi kayak sekarang ini rame tuh survive 7 hari tanpa listrik, tanpa lain-lain. Semua orang membicarakan. Langsung kita ketakutan. Udah mulai tuh disiapin Indomie 5 bungkus gitu kan 7 hari. Ada yang menyiapkan. Kalau 7 hari Indominya 7 bungkus. 7 bungkus, 1 hari 1 bungkus. Bukan 7 dus maksudnya. 7 dus, oke. Jadi, 1 hari 1 dus. Haleluya. Makan siapa makan gitu. Tapi itu cara dunia. Makanya kita harus kita lihat di mana bagaimana pembaruan budi itu, kita harus baca firman, karena itu adalah kehendak Tuhan. Kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan, supaya apa? Kita melekat sama Tuhan, jadi kita merasakan bagaimana apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan yang Tuhan
Kadang memang tidak tertulis dalam firman Tuhan, tapi Tuhan tuntun saat kita masuk dalam hadiratnya. Amen. Spirit kita melekat sama spiritnya Tuhan. Jadi banyak dunia ini mengajarkan hal-hal yang kelihatannya bijaksana, motivational speaking ya. Yo. Banyak tentang hal-hal yang bijaksana harus begini, ada hipnoterapi, ada macam-macam lah yang diajarkan dunia ini yang kelihatannya wise. Tapi kita harus hati-hati, kita harus benar-benar membarui budi dengan firman Tuhan. Itu Ya. Filipi 4 ayat Ya. 8. Coba agak Oh ada iya, di sini Filipi ya, 4 tapi ayat 8 saya ya. sebut aja ya. Saudara-saudaraku, jadi saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang Baik. patut dipuji dan disebut dan kebajikan, Disebut kebajikan. dan patut dipuji, pikirkanlah Pikirkanlah semuanya semuanya itu. Wow, jadi bicara mengenai renewing our mind, pembaruan budi itu berarti kita harus bisa ya, Ya. harus bisa kita memikirkan yang ini, tapi ada juga yang harus kita lepaskan. Betul. Ya, kalau bahasa Inggris lebih enak sih. When you learn something, you can unlearn that. Gitu. Ya. Jadi ada yang kita pelajari, kita juga berusaha untuk tidak lagi nempel yang kita pelajari tadi, unlearn, bahasa Inggrisnya lebih enak gitu saudara ya. Jadi ada yang kita harus isi, yaitu tadi yang apa yang benar, Baik, mulia, yang adil, yang patut suci, yang manis, dipuji, patut dipuji, suci, ya. sebut kebajikan tuh Pikirkan itu semua pikirkan. Tapi juga ada hal-hal yang kita jangan ya gitu ya. Jadi yang pertama ya dari kata tadi perubahan itu kita kalau berubah itu menjadi orang-orang yang bebas pastinya kan. Kita akan menjadi free. Nah, tapi kita jabarkan ini menjadi 4 kata untuk kita mengingat bagaimana kita bisa kita berubah. coba ya. Free jadi gampang, Jadi bebas menjadi gitu. free, menjadi bebas. Free itu F itu kita ambil dari forgive atau forget ya. Nah, ini penting sekali untuk kita menjadi berubah itu, berubah dalam kemarahan, berubah dalam sakit hati, itu kita harus mengingat pengampunan. Ya, kita baca ayatnya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Amin. Ya, kita itu jadi orang bebas kalau kita mau mengampuni. Orang yang nggak mau mengampuni itu seperti ada pepatahnya. Kita itu kalau kita mengampuni itu, kita seperti membuka pintu penjara dan menyadari bahwa kitalah sebenarnya yang dipenjara. Jadi kita kalau nggak ngampuni, kita orang yang dipenjara. Tapi begitu kita mengampuni, kita tuh unlock the door. Unlock the prison door. Kita membuka pintu penjara itu, kita melepaskan diri kita sebenarnya. Walaupun orang itu belum minta maaf, walaupun orang itu masih tetap melakukan kesalahan, tapi saat kita melepaskan pengampunan itu, kita sudah bebas. Kita yang terlepas. Itu ada satu lagi pembaruan. tuh, ada pepatah quote yang bilang tidak mengampuni itu ibarat minum racun dan berharap orang lain yang mati. Betul sekali. Rugi. Kita yang rusak, kita yang itu, dan sekali lagi kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Dan gini kan kita bicara tentang perubahan. Kalau kita mau berubah, ambil keputusan. Karena mengampuni itu adalah keputusan. Bukan karena orang itu menjadi baik, keadaan menjadi lebih baik, tapi kita mengambil keputusan. Misalnya suami dan istri. Mungkin ada masalah di antara suami dan istri. Cepat mengampuni. Kalau bilang Alkitab bilang sebelum matahari terbenam katanya kan. Sampai ada yang nggak tidur 3 hari gitu. Demi nggak mengampuni. Padahal mataharinya terbenam. Bilangnya sebelum tidur ya. Bukan sebelum tidur tapi sebelum matahari terbenam makanya. Supaya kita memang harus. Jadi kalau sudah mengampuni, ini bilangnya forgive dan forget, maksudnya adalah jangan diungkit-ungkit lagi. Mungkin kita jangan masih teringat gitu. ya, tapi jangan diungkit ya. Jangan dibangkit-bangkitkan kan itu yang lagi. Kita kadang-kadang nggak bisa tidur. Kita disakitin orang, itu dipikirin terus di rumah, diputer. Makin gemes, makin gemeretak giginya. Itu memang orang Sedangkan gitu. yang disebelin tidurnya nyak. Jadi putar. Makanya pikirkan tuh
pembaharuan budi itu jadi pikiran kita tentang yang jahat yang dilakukan orang itu Betul. harus mulai Diubahkan. dilepaskan. Ya. Forgive, Betul. forget. Kalau enggak kita juga pertama menderita, Ya. kedua ya kita tidak bisa berubah. Ya, terkadang memang karena pikiran kita ya. Saya pengalaman tidak mengampuni orang, itu bukan karena orangnya memang jahat sama saya. Itu karena pikiran saya pikir dia begini, saya pikir dia begini. Tapi setelah saya menerima firman Tuhan, saya belajar mengampuni, saya bicara sama orang itu, ternyata orang itu tidak seperti itu. Orang itu tidak bermaksud seperti itu. Dan saya kan, gitu ya. saya kan rugi sendiri ya. Saya capek-capek, saya benci sama dia, saya capek-capek marah sama dia. Dianya bukan begitu. Ya, tapi kalaupun benar-benar dia menyakiti, Betul. firman Tuhan bilang kita mengampuni, ya dilepaskan aja, pikiran di-forgive, ini. ya. Makanya Free. penting banget ya pembaharuan budi, pembaharuan pikiran ini karena lebih kepada battle mind-nya peperangannya itu di pikiran kita sih. Tapi itu jadi gini sih, sayang, yang aku coba pelajari ya. Itu menjadi kebiasaan. Betul. Jadi Iya, ketika habit ya. udah kebiasaan dari kecil atau dari remaja itu memang dia ketika disakitin itu dipendam, disimpan, diputer, di situ puter terus. Kalau ada orang yang lakukan itu diputer terus gitu. Dan akhirnya dia karena mengeluarkannya ke lingkarannya dia, ke circle-nya dia. Akhirnya kerjanya cuma ngomelin, kerjanya cuma ceritakan kejelekan orang lain gitu ya. Dan jadi, menjadi toksik ya, menjadi racun. Kalau dia tipe orang yang nyablak, ngomong keras gitu, nggak ada takutnya, dia malah membalas dengan sakitnya. Itu jadinya dikontrol oleh pikiran yang salah. Betul. Ya susah berubah, akhirnya akan begitu terus gitu. Jadi memang pertama kata dari kita pembaharuan budi ya free, kita sebut free biar gampang ingatnya. Yang pertama itu forgive. And forget. Ya, yang kedua R-nya itu apa? Itu reset atau reject gitu. Ya. Nah, tadi kan sempat saya sebut saudara itu kebiasaan ya. Jadi ini reset ini, reject ini reset karena memang sudah biasa gitu. Misalnya gini ya, kalau laki-laki itu imajinasinya kuat sekali. Makanya laki-laki itu lebih banyak dari statistik, lebih banyak perempuan yang terikat ke pornografi. Nah, kita itu biasa, makanya Tuhan Yesus juga ngomong tuh di Matius 5 ayat 27-28. Jangan berzina, tapi aku berkata, kamu telah mendengar, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, jika kamu memandang seorang wanita, yang sekarang seorang pria juga ya kalau dari perempuan, engkau sudah berzina. Dan menginginkan dalam hatimu, engkau sudah berzina dalam hatimu. Jadi ini bicara mengenai cara berpikir juga, yang sudah biasa gitu. Ya mungkin, ya saya juga mengalami gitu saudara ya. Waktu sebelum lahir baru juga, pikirannya memang selalu kotor gitu kira-kira. Memandang lawan jenis karena memang udah terlibat dengan misalnya pornografi, bahkan pergaulan bebas sampai segitu gitu. Jadi pikiran itu udah terkontaminasi dan udah terbiasa. Nah, rupanya saya pelajari ada istilah dalam science namanya brain plasticity. Jadi apa yang kita ulang-ulangi, apa yang kita lakukan ulang-ulang itu dia mempunyai di otak itu ada kayak konteksnya ada jalur gitu, jalur. Jadi kalau ini contoh seperti laki-laki yang udah biasa dengan pornografi gitu ya. Nah, itu dia membentuk jalur gitu. Jadi kalau dia memandang lawan jenis gitu, itu langsung otomatis begitu ngelihat udah langsung jalur itu ke jalur yang tadi biasa ngelihat pornografi. Udah ngebayang yang enggak tentang itu. Terserah saudara. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah lahir baru. Kalau kita nggak ubah pikiran itu, jalur itu akan ada. Kita harus reset. Betul. Harus reset. Minta kekuatan Tuhan. Kita jangan lagi, karena ketika setan itu, dosa itu begitu. Begitu kita lakukan, kita dilingkarin oleh tali setan itu. Begitu lakukan makin lama makin diikat, makin lama. Seperti brain plasticity juga, makin lama kita makin susah. Katanya sih, mulai saya baca bahwa kecanduan pornografi itu lebih susah disembuhkan daripada kecanduan narkoba. Saya nggak ngerti juga saudara ya. Tapi itu yang saya baca. Karena ada faktor itu yang kebiasaan, pikiran itu. Nah, kita harus riset yang kayak begitu. Kita harus jauhkan gitu.
sama seperti kebiasaan-kebiasaan yang lama, itu kita hanya bisa lakukan ketika kita mencoba kebiasaan-kebiasaan baru. Ya balik lagi ke firman Tuhan. Sekali lagi ini bukan motivational speaking, ini firman Tuhan. Yang bisa membebaskan kita hanya firman Tuhan. Amen. Hidup dalamnya, dekat dengan Tuhan, gak ada yang lain. Amin. Nah, reject juga yang sama. Karena memang kita itu manusia kebiasaan, people of habit gitu. Kayak tadi kita udah biasa diganggu orang, itu disimpan, itu diputar-putar gitu. Nah, cara yang paling baik adalah sebelum itu masuk, termasuk godaan seksual, godaan apapun itu, harta, godaan daripada orang menyakiti kita, itu lebih cepat, lebih bagus kita menghindarinya ketika itu datang pertama. Contohnya begini. Kalau saya ada orang yang ngomong jelek tentang saya gitu, atau melakukan sengaja nggak sengaja kayak istri saya tadi ya, saya harus di saat muncul ada saya mensyaki ini, kayaknya aku agak tersinggung nih, kayaknya aku disakiti nih, langsung di situ bilang aku tolak, aku Tuhan kalau dia mungkin dia nggak ada maksud jahat, tapi kalau ada maksud jahat pun aku mengampuni dia Tuhan, berkati dia, nggak dikasih izin. Kalau di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 mengenai menghancurkan kubu-kubu gitu ya. Aku menawan, kata Rasul, kami menawan semua pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Jadi begitu langsung ditolak. Kalau ada godaan gitu ya, kita ngelihat, mungkin kalau laki-laki itu melihat perempuan yang miskin, masih miskin karena pakaiannya dikit banget gitu ya, itu langsung. Ya, waktu dulu saya sudah lahir baru bertobat saudara, itu yang menjadi pergumulan saya karena sebenarnya itu tuh bagaimana fight itu saudara, karena dia udah terbiasa di sini. Jadi itu harus di-cut, enggak dipikirkan lagi, tidak diulang-ulang lagi, dan dengan cara itu datang sama firman Tuhan dalam hadirat Tuhan, itu yang bisa membuat kita bisa lepas daripadanya. Amin. Jadi jangan tunggu dia masuk diputar-putar. Memang mungkin setelah 3 hari 4 hari kita bergumul, Tuhan tolong aku, lepaskan aku dari sakit hatiku, lepaskan dari godaan ini Tuhan, dari nafsu ini. Mungkin kita bisa bebas, tapi kan udah capek, udah 3 hari, udah di situ-situ terus. Mungkin kita nggak bisa fokus sama Tuhan, nggak bisa berdoa gitu ya. Jadi begitu datang, reject. Amen. Begitu muncul, reject. Jangan diizinkan perkataan orang itu muter di sini sampai malam, muter di sini sampai pagi gitu. Ini ayat tadi yang saya baca saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini perintah loh. Kayak tadi berubahlah, itu perintah bukan opsi. Kenapa? Karena begitu sayangnya Tuhan. Ketika dia mati di kayu salib, dia rindu untuk manusia itu kembali intim dengan dia. Sebenarnya luar biasa saudara ya. 2 Korintus 5, 18, 19, 20 bilang bahwa kita didamaikan dengan Allah lewat kematian Kristus. Didamai, rekonsal, didamaikan. Kenapa sih mesti Tuhan rindu kita didamaikan? Karena dia rindu bersama anak-anak ciptaannya. Seperti Allah Bapa mengasihi anaknya, dia mengasihi kita juga. Bahkan Yesus bilang, seperti engkau mengasihiku, begitu juga lah kita kasih kepada mereka, kata Tuhan. Betapa cintanya, begitu cintanya dia mau bersatu dengan kita. Itulah ketika setiap orang yang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tapi pribadi Allah yang tinggal dalam kita. How powerful is that? Itu luar biasa gitu saudara. Jadi ketika dia tinggal sama kita, bagaimanapun jeleknya kita datang, bagaimanapun hancurnya kita datang sama dia, dia terima. Tapi dia tidak akan biarkan kita di situ. Dia akan terus bawa menjadi serupa dengan dia. Roma 8:29. Kita mau dia buat menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Makanya kita harus berubah gitu. Memang hal ini sering tidak tergubris karena nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu pikiran Boris, pikiran Ita, kecuali Tuhan. Kadang-kadang ada yang kita ngelihat orang kita senyum, tapi di kepala kita bilang, lo ya gitu ya. Nah itu harus diubah. Tuhan itu peduli akan apa yang kita lakukan dan perkatakan, juga apa yang kita pikirkan.
makan. Gitu. Engkau tidak perlu berbuat zina. Mikir, nafsu aja udah berzina. Jangan membunuh kata Tuhan. Tapi engkau yang berkata kafir, raka kepada sesamamu. Najis, bilang najis pada sesamamu. Engkau sudah patut dihukum. Bahkan 1 Yohanes 3:15 bilang begini. Engkau membenci saudaramu, engkau seperti seorang pembunuh. Gitu saudara ya. Kita benci di hati dianggap membunuh. We don't have to kill anybody. Tapi karena benci itu kita udah selevel sama pembunuh. Makanya Tuhan Yesus datang tinggal Roh Kudus sama kita. Kenapa? Karena dia tahu kita nggak mampu tanpa Roh Kudus. Nggak bisa tanpa Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah, kata firman Tuhan. Tapi oleh Rohku. Makanya kita perlu nempel sama dia. Ini bukan motivational speaking. Ini bicara mengenai Allah yang bisa mengubahkan hidup kita. Nggak ada yang mampu, termasuk saya, termasuk siapapun. Tapi kalau kita nempel sama dia, dengan kekuatan Tuhan kita pikirkan apa yang baik, yang mulia, seperti firman ini saudara. Ingat ya, reset dan reject. Yang sudah lama itu mutar-mutar di sini nggak ada yang tahu. Bahkan pasangan kita juga nggak ada yang tahu. Gembala kita nggak ada yang tahu. Muter di sini gitu. Waktu kita dengar khotbah, pikiran kita itu muter-muter yang nggak benar, itu di reset. Jangan dipikirkan lagi, minta kekuatan sama Tuhan. Kalau muncul yang baru, reject gitu saudara. Ya, pertama tadi forgive, kedua reset, reject. Yang ketiga adalah embrace. Ya, embrace ini bicara mengenai kita merangkul, mengakui dan menerima apa sebenarnya hak, status dan identitas kita. Di 2 Korintus 5:21 dikatakan begini. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya kutip juga bahasa Inggrisnya lebih enak gitu saudara ya. For he made him, Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become, watch this, the righteousness of God in him. Amen. Kalau terjemahan langsungnya, kita menjadi kebenaran Allah. Jadi di sini ada pertukaran, divine exchange. Jesus went to the cross, Yesus datang ke kayu salib, dia tanggung dosamu, dosaku, dia tanggung kutukmu, kutukku, dia tanggung kematianmu, kematianku, dan dia terima itu semuanya, dia yang fight for us, dan kita menerima kemenangannya, menerima pengampunannya, menerima keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan dia. Jadi hak-hak kita yang tadinya bukan hak kita, kita harusnya mati binasa, kita harusnya dihukum selama-lamanya, harus masuk neraka. Tapi karena Yesus mati bagi setiap orang yang mau percaya bagi dia gitu. Dia mati buat semua orang, tapi setiap yang percaya dia yang beroleh hidup yang kekal. Ada hak diberikan kepada kita, keselamatan, kemenangan dan lainnya. Ada status kita yang berubah. Tadinya kita bersalah, kita berdosa, menjadi dibenarkan. Kita yang tadinya tidak layak, dilayakkan. Gitu ya. Tadi kita never will be holy, nggak pernah kudus, tapi dikuduskan. Status kita berubah, saudara. Dan kemudian ada identitas baru. Kita menjadi ciptaan baru. Lihatlah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita orang-orang yang menjadi disebut anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Jadi kita harus embrace, harus terima ini. Kenapa? Dengan tahu bahwa saya ada anak Allah. Saya mengerti, saya terima saya anak Allah. I own the fact that I am the son of God. Aku akan hidup sesuai dengan identitas itu. Sehingga aku akan berlaku seperti anak Allah. Bukan seperti budak lagi. Bukan seperti orang yang berdosa. Jadi kalau saya membuat benar bukan karena takut dihukum. Bukan supaya saya menjadi baik. Saya berbuat benar karena saya sudah dibenarkan. Dan saya tidak akan mau lagi melakukan itu. Kenapa? Karena Kristus sudah membuat status saya berbeda. Dan di pandangan si kerajaan setan juga kita nggak perlu takut ya. Kenapa? Karena status kita dibenarkan. Dan ketika surga melihat saya, ketika saya nanti masuk surga, melihat saudara yang percaya ketika masuk surga, dia nggak melihat saudara karena kita nggak lengkap, kita nggak sempurna, kita nggak layak. Tapi dia lihat Kristus yang ada dalam kita, yang menjadi pensyafaat kita, yang menjadi pengantara kita. Dan setan dan kerajaannya juga ketika mereka mau menghadapi kita nggak perlu takut. Why? Karena dia akan melihat bukan Boris, bukan Ita, bukan siapa, bukan Yohanes, tapi dia melihat
Kristus, Allah Roh Kudus yang ada dalam kita. Jadi seharusnya kita nggak perlu takut. Saya tahu banyak orang yang masih, walaupun sudah percaya, masih takut bangun jam 2 malam, nggak mau ke kamar mandi, mendingan pipis di tempat tidur. Kenapa? Gelap di luar. Kita emang kenapa kalau gelap? Gitu ya. Kita, dan Alkitab berkata bahwa roh yang dalam kita lebih besar daripada segala. That's different. Radically different. Secara radikal itu berbeda. Pandangan kita harus berbeda. Cara berpikir kita memandang diri kita berbeda. Bukan menjadi arogan tentunya bukan. Bukan menjadi sok-sokan bukan. Tapi kita tahu kenyataan bahwa I am safe. Bukan karena kuatku. I am made holy. Bukan karena kuatku. Tapi karena Kristus yang mati di kayu salib. Aku terima keselamatan. Aku terima kemenangan. Aku terima kebenaran. Aku terima kekudusan. Dan aku hidup oleh itu. Jadi untuk kita bisa berubah, pembaharuan budi itu adalah dengan apa? Kita mengerti siapa kita, siapa saudara, siapa saya. Bukan sekali lagi bukan arogansi, tapi kemenangan yang Tuhan balik. Semua oleh kasih karunia. Amin. Ya, saudara ya, itu yang ketiga. FRE. Yang pertama tadi ya F, forgive and forget. R itu reset and reject. E yang ketiga embrace. Mengaku, merangkul, menerima, dan menghidupi. Ya. Gitu saudara. Yang terakhir apa adalah enjoy. I think ini kata-kata yang paling enak. Enjoy ya. Kita baca di ayatnya di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amen. Wah, jadi Haleluya. setiap anak-anak Tuhan, kita yang dibebaskan Tuhan, pertama mengucap syukur karena kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah dibebaskan dari cengkraman maut, kita sudah diselamatkan, berubah status kayak tadi kan, status dari dalam kuasa kegelapan pindah menjadi anak-anak terang. Kita bersyukur, makanya kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Enjoy every season, mengucap syukur. Pertama hanya karena itu, hanya karena Tuhan. Tapi kita bisa mengucap syukur banyak hal. Kita bisa mengucap syukur buat berkat Tuhan juga ya. Banyak berkat Tuhan. Kami punya jemaat-jemaat yang kami pernah tanya. Kalau dulu bukan orang percaya, terus kami tanya, kenapa jadi orang percaya gitu kan. Kenapa bisa berubah gitu, memilih untuk percaya. Mereka bilang, kata yang pertama kami waktu itu kami lihat gitu, kami suka ditolong sama orang-orang percaya, sama orang-orang Kristen, katanya ditolong gitu. Nah terus kami lihat mereka tuh selalu sukacita katanya, selalu baik, selalu tersenyum. Lebar, kayak Bro Yohanes kalau ketemu, iya. Suaranya lebar. Suaranya luar biasa. Jadi kita itu selalu merasakan baik. Memang kehidupan itu tidak seperti kalau orang suka bilang kan kayak roda ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Tapi kalau sebenarnya nggak kayak begitu. Rick Warren ya yang bilang katanya kalau hidup itu kita tuh kayak rel kereta. Ada dua jalur gitu. Yang indah, yang baik, yang berhasil lah gitu ya. Terus yang satunya ini yang memang keadaannya tidak baik atau bahkan buruk. Kadang-kadang gitu. mungkin bersamaan sakit. Selalu ada ya. Nah itu rel kereta itu selalu bersamaan. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah kadang-kadang apa? Seringkali kita dan sering sekali kita fokus sama yang negatif. Yang negatif, yang buruk. Kadang kita mungkin dalam pekerjaan mengalami tekanan gitu ya. Tapi kita kan masih bernafas, masih digaji, masih hidup, masih punya keluarga yang mengasihi, atau misalnya ada sakit penyakit atau ada yang meninggal atau ada yang apa gitu ya, ada kejadian yang tidak enak dalam keluarga, tapi toh kita juga masih menjalani kehidupan, masih bisa bernafas, masih punya pekerjaan gitu di balik gitu kan, selalu ada hal yang baiknya yang bisa disyukuri. Yang bisa disyukuri. Kita belajar memperbarui budi itu dengan melihat hal-hal yang Tuhan percayakan banyak. Ada satu lagu tuh, A Little Million Miracles. Kita punya berjuta-juta mujizat dalam kehidupan kita. Coba hitung, gak akan terhitung sebenarnya. Bahkan Tuhan bilang aja rambut kita tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu juga aja miracle. Ya enggak, rambut saya aja rontok. Satu aja berarti Tuhan tahu. Itu little million miracles, bahwa rambut kita masih tertanam di dalam kepala kita, itu million miracles juga. Jadi kita memang punya banyak. Karena itulah kita harus mengucap syukur. Itu membaharui pikiran kita,
memikirkan hal-hal yang baik, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, ya kan, yang patut dipuji, itu akan membuat kita mengucap syukur. Di dalam segala hal. Filipi 4 ayat 4 bilang kan bersukacita. Bersukacita lagi. Sekali lagi katakan bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Itu perintah tuh. Itu perintah, iya. Mengucap syukur juga perintah. Masa bersukacita perintah? Aku keadaanku nggak baik nih gitu. Tapi ya ini bilang mengucap syukur dalam segala itu waktu untung, waktu rugi, waktu diterima tembakannya atau ditolak tembakannya gitu ya. Waktu banyak berkat atau kurang berkatnya, atau ya bagaimana lagi hujan atau lagi panas. Jadi harus harus di crack gitu ya. Ya itu termasuk riset juga. Riset juga, jadi kita harus tapi bisa paket, mengerti bahwa hal jelek pun, sekalipun jelek, itu Tuhan nggak pernah ninggalkan. Roma 8:28 apa? Aku tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi pikiran itu tuh harus diubah. Kalau keadaan jelek, itu saya dulu juga lama bergumul tuh. Kalau ada saya punya masalah, saya susah bersuka cita walaupun ada yang lain sampai masalah ini selesai. Semakin gede, semakin tua, ternyata ada banyak banget masalah yang memang sampai sekarang nggak bisa diselesaikan gitu ya, mengangkut orang lain. Jadi kalau enggak nanti nggak bisa bersuka cita, dan Tuhan bilang ini pun kita perlu bersuka cita. Kita berdoa sampai nanti jawaban dari Tuhan. Tapi memang kita itu harus mengubah cara berpikir kita ya. Cara kita memandang, renewing our mind, pembaharuan budi, pembaharuan pikiran berubah. Jadi sekalipun kita ngelihat keadaan jelek, enjoy it gitu ya. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kita berdoa bawa kepada Tuhan, dan selebihnya kita hanya mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu juga tanda kita percaya Tuhan itu bekerja. Betul. Tapi jangan malas ya saudara ya. Lakukan yang terbaik dan bawa dalam Tuhan. Habis itu kita serahkan sama Tuhan. Dan kuncinya memang di antara semua itu, makanya ini adalah bicara mengenai transformasi. Kita harus, ayat ini, harus nempel sama Tuhan. Berubah atau berbuah itu mirip ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kata Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan tadi, bahkan saya mencoba saudara ya, coba mengubah kebiasaan buruk, coba saya lakukan berbagai cara, kok jatuh lagi. Tapi saya usahakan terus sampai saya mulai mengerti bahwa saya harus berserah, nempel sama Tuhan dalam doa dan firman, nempel sama Tuhan. Tuhan beri kekuatan, karena memang kekuatan, memang kadang-kadang ya kita diizinkan Tuhan sampai di ujung kemampuan kita, usaha kita, ke network kita, kepintaran kita, sampai di ujung. Kemudian kita datang sama dia, Tuhan aku nggak bisa. Kadang-kadang di situ baru terobosan terjadi. Karena kita sedang diajar Tuhan untuk bergantung, nempel sama Tuhan. Banyak doa saudara ya. Buah itu datang dari kita nempel, abide, tinggal dalam Tuhan. Not striving, dengan berusaha dengan sekuat tenaga. Tentu kita melakukan yang terbaik. Tapi dalam melakukan yang terbaik itu juga kita nempel sama Tuhan. Tuhan tolong. Kita mau berdoa nih saudara ya. Jadi ingat, ya, supaya gampang ingat, ada free gitu. F, forget and forgive. R itu reset and reject. E yang pertama itu embrace, identitas. Status kita, hak kita dalam Tuhan. Dan yang terakhir, enjoy, mengucap syukur dalam segala. Itu pikiran yang harus kita ubah. Itu bukan untuk orang lain atau gereja. Itu untuk saudara dan saya. Waktu kita lakukan, kita menjadi orang yang free. Dan dengan itu kita gampang berubah. Diubahkan menjadi seperti Kristus. Kita akan naikkan pujian ini saudara. Jadikan sebagai doa juga pujian ini ya. Ku telah mati ya. Syikirala bakarala bakaru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Berarti lagi
seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati, amin, dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Yesus ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau berubah dan diubahkan oleh Tuhan menjadi semakin seperti Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus, Anak Allah yang tunggal. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu, Tuhan. Setiap kami, ajar kami untuk bisa memperbaharui budi kami, pikiran kami, Tuhan. Ajar kami untuk terus belajar mau dengan cepat mengampuni siapapun, Tuhan. Pasangan, orang tua, anak, teman-teman, pimpinan kami, anak buah kami, siapapun, Tuhan. Oh, rala bakarasa, tidak mengingat-ingat kesalahan mereka. Tidak mengingat kesalahan bahkan pribadi kami, Tuhan. Supaya kami bisa move on dan maju dalam Tuhan. Ajar kami juga untuk meriset kebiasaan berpikir yang salah, Tuhan. Dosa, kemarahan, dendam yang diputar terus dalam pikiran kami. Suka menghakimi, mengandang-andang orang lain, Tuhan. Ajar kami untuk meriset semuanya. Diberi kekuatan untuk kami meriset semua itu. Dan kalau ada hal baru yang mengganggu kami reject, Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Ajar kami juga untuk mengakui, menerima, Tuhan. Hak, status, dan identitas kami dalam Tuhan. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah mengambil dosa, kutuk, kematian kami, Tuhan. Dan Engkau memberikan bagi kami kemenangan, memberikan kepada kami keselamatan, Tuhan. Bahkan kami menjadi orang yang disebut dibenarkan, dikuduskan, Tuhan. Dan kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua untuk memandang siapa diri kami yang sebenarnya dalam Tuhan. Sehingga kami hidup dengan status kami yang baru, hidup dalam hak kami yang baru, hidup dalam identitas kami yang baru. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan. Dan kami juga ajar, Tuhan, memang dalam kehidupan sering kami menghadapi masalah, tantangan, Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan juga bekerja lewat itu semua. Dan Tuhan memerintahkan kami untuk bersukacita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Ajar kami berpikir, Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Tuhan sedang menyediakan bekerja yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar kami melihat itu. Dan bahkan dalam hal itu pun kami bisa mengucap syukur, Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap suami, setiap istri, setiap pernikahan, setiap orang tua dan anak, setiap keluarga, Tuhan. Setiap bisnis usaha pekerjaan yang anak-Mu lakukan, setiap pelayanan yang anak-Mu lakukan, Tuhan, jamah, Tuhan. Mari saudara, Kau buka hatimu. Komitmen sama Tuhan. Minta kekuatan, urapan daripada Tuhan. Mulai hari ini kami berubah, Tuhan. Katakan. Mulai hari ini aku berubah, Tuhan. Katakan. Beri kekuatan, urapan, Tuhan. Aku berubah dengan pembaharuan budiku, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan. Jamah satu persatu. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang menyaksikan secara online Mezbah Doa ini, Tuhan. Aku berdoa buat yang belum pernah menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Dalam nama Yesus. Mari katakan, aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengakui dosa-dosaku dan aku minta dibasuh. Masuklah ke dalam hatiku. Dan aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu. Jadikan mereka anak-anak-Mu Tuhan. Yang baru pertama terima Yesus. Jadi
anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Terima Tuhan, kasih, terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan, untuk mereka yang sakit Tuhan pulihkan, Yesus, sembuhkan di dalam nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Sempurna kembali Tuhan, Kiara laba, tubuh-tubuhnya, kara laba, kara laba, organ-organnya kara semua laba, kara laba, dipulihkan. kara laba, kara Untuk laba. mereka juga yang bergumul dalam ekonominya Kiara Tuhan, laba, kara pulihkan, laba, kara laba, kara sembuhkan laba, kara laba, di dalam kara laba, nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Untuk mereka yang terikat, mereka Dalam yang nama punya Yesus, kecanduan bebaskan Tuhan, Tuhan. bebaskan di dalam Bebas nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Bebas di dalam nama Bebas Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Lepaskan segala ikatan-ikatan, Bebas dalam putus nama di dalam Yesus. nama Kudus Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskan di dalam nama Kiana Tuhan nama Yesus. karaba, karaba, Terima karaba, kasih ya karaba, Tuhan. karaba. Terima kasih ya Tuhan buat anak-anak-Mu. Syukurlah, karaba, Pemulihan karaba, atas karaba. setiap keluarga, pemulihan atas setiap umat-Mu Tuhan. Di Dalam dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup dan persekutuan yang intim dengan Allah Roh Kudus. Itu yang menyertai kita semua, bahkan semua orang yang kita kasih kini sampai Yesus menyebut kita dengan awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus Tuhan memberkati Yesus saudara. berkati. Amin.